Everybody singing. Haruskah ku mati karenamu? Hai Ratu Tip, kembali lagi bersama saya Vika di channel Ratu Tip bersama Oke, kali ini seperti video yang sebelumnya kan kita udah belajar mengenai mobil manual. Oke, saat ini kita langsung mau belajar aja gimana caranya belajar mobil matic untuk pemula. Let's go. Oke guys, jadi kan kalau misalnya kemarin kan kita udah ngebahas mengenai mobil manual ya, dan lu udah mulai bisa, cuman memang belum dicoba ke jalan raya. Oke. Dan sekarang kan kita lagi bikin konten gimana caranya belajar mobil matic untuk pemula nih Beb. Nah, sedangkan yang gua tahu nih, Gua ya yang jadi korbannya. lu yang jadi korbannya. Tapi kan lu udah mulai paham mobil manual, biasanya untuk ke mobil matic itu Lebih mudah. Cuman ada beberapa perbedaan, misalkan kayak di mobil manual itu kan harus ada couplingnya ya, sedangkan di mobil matic itu hanya ada 2 pedal, gas sama rem. Cuman gue bakal ngejelasin mulai dari 7 tahapan. Yang pertama tetap aja untuk mobil matic pun lu harus tahu pertama fitur mobil seperti biasa, karena ada beberapa mobil yang lebih tipenya di atas itu dia menggunakan start engine, jadi bukan pakai kunci. Sedangkan ini kan mobil Terios XAT Deluxe, artinya si mobil ini masih pakai kunci. Jadi sedangkan lo juga udah mulai paham kan gimana caranya nyalain, matiin mobil, terus bagaimana nyalain AC, nanti gue jelasin juga. Terus nyalain power window-nya kayak gimana, terus untuk persnelingnya kayak gitu harus mulai paham. Yang pertama fitur mobil, dan yang kedua adalah tetap duduk posisi mobil, dudukannya kayak gimana. Jadi lu harus ngepas-pasin dari posisi duduk mobil, dari sininya juga lu harus benar-benar ngepas-pasin dulu. Dan yang ketiga itu adalah dari posisi pedal. Jadi pedal itu kalau misalkan untuk mobil manual itu kan ada 3 ya, yang kanan itu gas, tengah rem, kiri kupling. Sedangkan untuk mobil matic cuma ada 2, gas sama rem. Jadi posisi si kupling yang ada di mobil manual itu digantikan menggunakan rem di mobil matic. Jadi ketika lu pakai mobil manual itu harus mencet kupling baru bisa pindahin gigi, sedangkan untuk mobil matic pencet rem baru lu bisa pindahin gigi. Oke. Nah, untuk posisi kaki Beb, lu kan paham kalau untuk kaki kanan, kalau untuk di mobil manual itu gas sama rem, sedangkan untuk yang kiri adalah kopling. Sedangkan kalau untuk di mobil matic lu hanya menggunakan kaki kanan aja. Iya, hanya kaki kanan yang berfungsi ya. Benar-benar kaki kanan hanya. Jadi kalau kaki kiri gue mau ngangkang gini juga nggak apa-apa. Boleh dong. Iya. Jadi ada benar nih. Jadi kaki kanan itu benar-benar dipakai untuk gas sama si rem. Jadi kaki kiri lu dibiarin aja benar-benar terlepas dari kupling, dari apapun. Karena kalau misalkan bahayanya lu pakai kaki kiri itu bisa jadi rem dadak, karena nalurinya nggak pas ya, nggak bisa ngira-ngira ya. Nah itu kan kita kalau misalkan mau mencet masukin apa tuh kira-kira. Betul, pakai feeling layaknya seperti pacar. Jadi intinya kalau pakai mobil seperti pacar. Maksudnya kalau misalkan layaknya seperti pacar, kalau mau masukin nama pacar maksudnya apa tuh? Maksud gua ketika lu mencet gas itu pakai perasaan. Jadi pelan-pelan. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya sama pacar. Ada juga. Cuma apa hubungannya sama mencet atau masukin kalau sama pacar? Udahlah. Udah nggak benar. Kalau lagi nggak benar gini kita harus dengerin lagu dulu. Dengerin lagu dulu. Buat biar luwes, say. Kita dengerin lagu dulu biar nggak pusing ya, say. Sebelum kita mulai lagi kita dengerin lagu dulu, oke? A few moments later. Terus lagi tuh kan TikTok. Udah nggak bener. Anjir, kemana lo? Itu biar gak kaku. Oke. Sorry ya guys, kita tuh harus mendengar lagu dulu baru bisa bergairah ya. Iya. Bergairah dan fokus sih. Oke, tadi pelajaran yang penting apa dulu nih? Lu udah mulai paham kan fitur mobil tetap otomatis. Terus yang kedua posisi duduk. Ketiga ya pedal. Jadi dan kalau misalkan ya kaki apa? Kaki kanan doang. Kaki kiri buat. Nah, yang keempat persneling. Nah, jadi kalau misalkan di mobil manual itu
kan ada gigi 1 sampai gigi 5, Mm-mm. terus ada R, udah gitu doang. Sedangkan kalau gigi persneling dari Matic itu banyak nama-namanya yang Iya. aneh. Untuk parkir itu P nih. Mm-mm. Yang kedua R tuh mundur. Mundur, Jadi sama kalau lah lu ya. mundur, biasain pindahin ke R. N, posisi netral. Jadi ini hanya digunakan ketika lu jalan terus di lampu merah lu pakai netral, bukan Oke, parkir. bukan parkir. Oke. Sedangkan untuk maju itu pakai D3. Iya. Artinya gigi 1 sampai 3. Oh, kalau ini 2? Gigi 1 sampai 2. Sedangkan L itu untuk nanjak. Kalau gigi Nanjak. 1 sampai 2 itu digunakan saat Ini juga sama, kalau misalkan kayak lagi nanjak dikit itu bisa pakai 2 atau L. Jadi ini opsional lah. cuman jarang digunakan lah ya kalau bukan yang jalan-jalan tertentu ya. Ya, Yang pasti yang digunakan tuh yang D3 ini ya. D3 ini drive ini nih. Nanti Oke. bakalan kelihatan kok di mobilnya sendiri. Jadi lu dari posisi apa nih, seperti kayak gini Oke. nih, parkir itu P udah kelihatan. Jadi lu harus hafalin. Jadi kalau untuk persneling Matic itu beda pastinya sama manual. Oke. Gitu. Nah, gua mau nanya nih. Kalau misalkan lagi parkir, lu posisi kuplingnya di mana? P. Persneling di P. Oke. Kalau lagi jalan D3. D3. Jadi D3 itu bisa jalan biasa, Iya. bisa di tol pun bisa. Nah, sedangkan R untuk Mundur. inter. Kalau 2 2 kalau jalan tanjakan. ya, jadi 2 sama L tuh buat nanjak, kayak misalnya lu mau ke puncak nih. Terus atau misalnya nggak ke puncak deh, bener-bener jalan yang naik banget, itu pakai L. Oke. Nah, terus untuk mobil Matic biasanya kan tenaga torsinya tuh nggak sebesar yang manual. Jadi solusinya adalah ketika kalau misalkan di posisi L dia naiknya masih agak susah, lu matiin AC. Oh gitu. Iya. Maksudnya kalau gimana? Kalau kita nanjak, Nih, kayak misalkan lu lagi ke puncak nih, nanjak banget, misalkan nanjak banget sampai akhirnya lu udah maksimalin gas belum naik-naik nih. Artinya lu harus matiin dulu AC. oh Karena itu ngaruh banget ya. banget. Jadi kalau misalnya lagi nanjak biar ada nggak susah naik, lu matiin AC, lu gas full. Ketika udah normal bisa dinyalain AC lagi. Itu sih kuncinya. Oke. Oke, sekarang lu udah paham kan posisi persneling. Nah, setelah posisi persneling kita lanjut ke spion. Spion yang gue jarang gunain sih memang parahnya. Nah, kebanyakan nih kalau lagi di jalan tuh orang nggak lihat spion ke belakang, nggak lihat kanan kiri, sehingga sering terjadi ketabrakan. Iya benar. Padahal itu tuh penting banget loh, lihat kanan kiri belakang tuh penting banget, karena kita kan nggak tahu misalkan di sebelah kanan tuh apakah ada mobil yang mau Iya nyelip benar. atau motor yang Apalagi mau motor nyelip. ya sekarang. Betul, jadi lu benar-benar harus mengawasi spion. Jadi jangan sampai spion lu ngendarain aja gitu, nggak melihat kanan kiri tuh salah banget. Dan itu yang sering kejadian kecelakaan. Atau misalkan kadang lu suka lihat nggak, misalkan ada mobil maju pelan-pelan gitu, kayak nggak tahu kondisi di jalan, Iya. sehingga lu tuh marah-marah. Nah, itu biasanya orang nggak lihat spion, makanya kejadian kayak gitu. Main kiri aja, main kanan aja. Jadi sebelum lo belok kanan atau belok kiri jalan harus pastiin nyalain drifting dulu. Oke. Drifting baru lo belok. Kayak gitu sih. Oke. Poin selanjutnya setelah spion, lo tahu nggak apa? Lo harus menguasai bodi mobil. Iya. Kebanyakan orang itu nggak paham gimana caranya menguasai bodi mobil, sehingga misalkan nih ada jalan kecil, dia tuh nggak tahu Iya, kalau muat itu atau enggak, muat ya. atau enggak. Dan itu tuh lo harus paham dan harus menguasai itu tuh pakai perasaan. Misalkan nih ada jalan kecil banget, menurut lu, feeling lu ini kayaknya nggak masuk, udah nggak usah masuk ke Nggak usah situ. maksain lah ya. Nggak usah Walaupun maksain. sebenarnya masuk cuma mepet ya. Betul. Daripada nyiksa gitu. Makanya nah, untuk menguasai bodi mobil lo harus melihat spion kanan kiri. Jadi biasanya kayak misalkan jalan pas banget, lo lihat tuh spion kanan kiri bakalan masuk nggak. Kalau misalkan nggak masuk, udah lo mendingan skip aja. Dan terakhir adalah teknik mengendarai mobil yang gue jelasin. Jadi yang nanti bakalan gue jelasin gimana caranya misalkan maju di jalanan biasa, untuk di jalanan yang macet kayak gimana posisinya, untuk di lampu merah kayak gimana, ataupun untuk tanjakan. Kita akan bahas satu persatu. Oke. Tonton terus sampai selesai. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah setelah jalan kali ini lebih mudah karena lu udah tahu basic manual. Oh, untuk rem tangan udah ngerti kan, tinggal dilepasin aja. Ya, sekarang kita belajar maju dulu yuk untuk mobil Matic ini. Seperti biasa, Jangan lupa. posisi ini rem dulu nih, pakai kanan dulu nih. Oke, kita langsung pindahin ke
D3. Oke, kita maju. Oke guys, sudah bisa guys. Oke, kita cobain deh keliling-keliling dulu pakai yang D3. Berarti udah mulai paham lah ya Fit ya. Iya. Udah, karena kan udah tahu posisi basic di manual mah lebih gampang. Iya. Sekarang tinggal nyoba mundur. Tapi nanti maju dulu. Maju dulu kita ke biasa. Biasa putar dulu aja di sini. Jangan lupa usahain sebelum belajar tuh tetap harus pakai seatbelt ya, jangan ikutin orang oke. ini nggak pakai seatbelt. Sorry. Maaf ya guys, Jangan terlalu dicuri ya antusias guys. banget. Okay. Nggak boleh, karena itu pengaman banget buat kalian. Pengaman Apapun, kalau misalkan pacaran pun kita harus ada pengamanan gitu, bukan pakai ada Iya. Oke guys, nanti di belokan lu coba berhenti terus pindahin ke gigi R alias gigi mundur. belokan mana? Belokan sini aja, lu berhenti dulu pelan-pelan, ikutin kalau misalnya mau ngerem pakai feeling, perasaan pelan-pelan. Ya, Terus sip, dan berhenti dulu biar benar-benar stabil. Oke. Nah kayak gini jadi smooth gitu. Oke. smooth banget ya, lembut ya. Lembut. Nah, apa-apa harus pakai perasaan guys. Oke guys. Oke. Sekarang gigi mundur. Gigi mundur itu posisinya rem diinjak, Iya. terus pindahin ke gigi R. Masalahnya kita ada di kanan. Maksud lo? Kalau mau mundur, Gak apa-apa, lu mundur dikit aja. kalau mundur dikit ada. Gue cuma pengen ngetes aja lu bisa nggak mindahin ke gigi R. Itu N. Nah, mundur. Berfungsi aja ada kamera ya. Nah, jadi enaknya untuk mobil Terios ini ada sensor parkirnya guys, jadi lu nggak usah khawatir gitu untuk lihat kanan kiri, bisa lihat di layar. Untuk kalian yang pengen beli mobil ini juga bisa langsung dicek aja di review Terios XAT Deluxe di video sebelumnya ya. Oke, berarti udah paham ya Paham. untuk R. Nah sekarang kita langsung belajar ke gigi L kali ya. Masalahnya di sini nggak ada. Nggak tanda. ada. Ada sih di tadi yang tadi lo pertama di sana ada yang nanjak gitu Yang dikit. mana? Yang di depan itu yang tadi kita berhenti. Oh iya, oke. Kita coba yang Kita harus nanjak coba di dikit situ ya. ya. Oke. Pelan-pelan. Eh, Nah itu guys, jadi jangan bahayanya. terlalu ngegas juga. ya Allah, anjir. Apa? Gak tahu itu bekas si Dede kali, kurang ajar si Dede. Aduh, ada akhlak. Ada aja. Bego. Pelan-pelan. Oh, ngambil kiri. Sip. Gua harus ke Kiri dikit-dikit. Nah enaknya kayak gitu kalau ada layar mah. Tapi kalau untuk yang kalian yang nggak ada layar ya biasain aja lihat spion belakang Fit, iya. sama kanan kiri, biasain kayak gitu. A few moments later. Nah sekarang kita langsung nanjak sini. Lu pindahin dulu deh ke gigi L atau gigi 2. L aja deh. Tahu aja ya. Tapi kenapa Pencet harus dulu. Nggak apa-apa, nggak masalah mau gigi L atau gigi Ini yang kok dua. salah, gue lagi ngebayangin, Beb, kalau gue salah nginjek, itu kan, Iya makanya maksud gua tuh harus terbiasa. iya, Jangan semua tuh harus terbiasa, guys. coba ke L-in. Lo harus siap-siap rem tangan, goblok. Iya. Stop dulu. Nih, naikin. Mapetin full. Terus cobain pakai rem. Rem. Sabar dong. Sip. Nah, kayak gitu. Tarik rem tangan. Berhasil, guys. Ini lu netralin. Kalau netralin juga Nah, enak. sip. Netral apa parkir nih, guys? Netral karena Oke. belum parkir. Nah, oke, berarti udah mulai ngerti kan? Lu udah paham kan gimana caranya belajar mobil? Tapi gue pengen tanya lo, kalau lo ngajarin gini, lo kan berarti harus persiapan tangan tuh di rem tangan ya. Betul. Memang kalau kita sengebut apapun, segasnya kencet apapun, kita refleks amit-amit ya.
gue rasa tuh nunjuk gas kencengnya dan bisa berhenti gak? Bisa, tapi tetap jangan dadakan. Segala sesuatu juga lu jangan dadakan. Tapi kalau amit-amit benar-benar ngeri banget, lu benar-benar pencet rem sama rem tangan nggak masalah, tapi tetap harus slowly, nggak bisa langsung dadakan. Kalau dadakan takutnya mobil lu yang belakang habis tuh ditabrak. Banyakan sih kayak gitu seringnya. Makanya lu harus hati-hati, benar-benar harus paham dan benar-benar aware. Nah, gue mau ngasih tahu nih, kalau yang kemarin-kemarin kan kita ngebahas bener-bener full tentang teknikal ya, dan sekarang tuh kita harus belajar gimana caranya ngelihat kanan kiri dan menguasai bodi mobil. Soalnya gue lihat nih kayak tadi lu pakai mobil tuh kayak terlalu kiri banget, terlalu kanan banget. Nah, kalau pakai mobil nih, kalau di jalan raya sih gue ngasih tahu. Jadi lu harus bener-bener ngelihat di tengah-tengah gitu, maksudnya tuh lu lihat marka jalannya. Kalau misalkan lu di sebelah kiri, jangan terlalu kiri banget, jangan tengah juga, sedikit agak ke kanan pas di markasi kanan jalan. Karena kalau misalnya lo terlalu kiri banget, takutnya kan itu jalan buat motor ya, atau nabrak pembatas jalan. Terlalu di tengah juga ngalangin orang kalau mau maju susah. Jadi lo harus sesuai. Oke guys, nah sekarang kita langsung jalan lagi sambil belajar gimana ngapasin bodi mobil. Jadi biasain, kuasain bodi mobil. Karena ketika lu benar-benar bisa nguasain bodi mobil tuh lu tahu kayak misalkan ada parkiran ini cukup atau enggak, itu tuh lu lebih paham. Terus juga untuk jalanan kecil tuh lu bisa paham juga, ini gua masuk gak? Kalau enggak udah lu mundur, skip. Jangan maksain ntar masuk, ntar spion lu kena sama dinding-dinding atau kena apalah, pagar apa. Makanya lu harus menyesuaikan, dan itu tuh bener-bener pakai teknik dan ilmu. By the way, lu tadi keramas gak sih? Gue kagak ya, lu ya? keramas lah anjir. Emang kelihatannya kayak gak keramas? Iya, rambut lu buluk. Serius? Kayak gua dong, rambut gua benar-benar bersinar walaupun gak kelihatan. Coba buka. Gila lu, kagak bisa dibuka. Maaf. Makanya lu coba ganti deh sampo-nya tuh, lihat gini banget sih. Gue pakai sampo merek si itu. Oh, gua tahu, pasti sampo buat tikus ya. gue tuh bingung deh, rambut gue kering, rusak kayak gini. Padahal gue udah ganti sampo, tapi gue belum nemuin sampo yang pas. Makanya lu harus ganti sampo yang benar-benar bagus, yang memiliki kandungan yang bagus juga. Semua itu cuma iklan. Emang Enggak, ada enak faktanya. aja. Nih, gua pakai ini nih, pakai Scarlett shampoo. Ini bagus banget guys buat lu yang rambutnya kering banget. Ini tuh mengandung sea salt gitu, Beb. Jadi benar-benar bikin akar rambut tuh lebih bagus. Rambut lu jadi nggak kayak singa. Oh, iya, bener-bener. Rambut gue kayak singa. Serius. Singa apa macan? Singa. Terus ini bener-bener wangi banget, Beb. Nih gila, gue suka banget. Apalagi kalau lu disatuin sama yang conditionernya, ini bagus banget. Masa sih? Iya, makanya lu beli. Gak cuma iklan doang kan? Kagak bego, gue bener-bener mencoba dan bener-bener pakai. Soalnya gue udah ini, nemu wangi banget. semua sampo tuh gak ada yang pas di rambut gue guys. Makanya lu coba, ini harganya cuma 75.000. Lu cari tuh di Shopee sama di WhatsApp tuh bisa lu cari. Atau lu coba follow aja Instagramnya Scarlett, cobain. Gila. Rasain. Kalau enggak lu nggak apa-apa deh, gue kasih tester dulu nih 3 hari, nanti balikin ke gue ya. Jangan lu Thank minta. you. Oke, nanti gue bakalan review gimana bagusnya rambut gue ya. Kalau misalnya memang gue tuh pasti cocok sih ya. Iya bener, ini bagus banget. Soalnya kan kayak misalkan gua nih pakai kerudung suka nggak enak gitu. Nah nanti kalau pakai ini tuh wangi banget. Selain wangi juga bener-bener enak lah, pokoknya dingin gitu. Makanya lu cobain deh ya. Yang itu samponya. Ini conditionernya. Jadi lu pakai juga sama conditionernya biar lebih lembut, oke? Oke, gue bakalan coba. Ini Mudah-mudahan bener-bener wangi banget. rambut gue normal ya guys, Iya. bagus lagi. Soalnya lu kering banget kelihatan. Sih, gue tuh emang bener-bener lagi nyari sampo yang pas. Ya udah, nanti lu beli ya. Oke. Nanti gua kasih linknya, atau nanti linknya ada di deskripsi ya guys. Oke. Untuk belajar mengenai bodi mobil, lu coba belajar untuk dipepetin. Bukan dipepetin sih, pokoknya biasanya di marka jalan tengah ini nih, lu kan ada marka jalan putih itu, biasain dipasin di situ. Marka Jadi jalan. ini nih, lu lihat nggak marka jalan warna putih? Nah lu coba pepetin ke situ dengan melihat spion.
Oke, ya. sip. Jadi kalau mau lu Coba. pepetin ke kanan banget, kalau di kiri juga, tapi harus lihat juga tuh bener-bener Pas pas gak itu di road. Iya lumayan pas sih, nggak terlalu teuing kiri karena Nih kalau gue misalnya- mulai ya. ya oke, mulai ke Yang sebelah kanan kanan ya. dikit. Biasain ya kalau mau belajar pakai mobil Matic atau mobil anything apapun, harus biasain jangan terlalu di tengah-tengah banget, jadi harus ngambil kalau nggak di kanan di Ngepas kiri. Ngepas. A few moments later. Sebentar lagi kita nyampe guys, sambil nyanyi dong. Iya. Di sini masih ramai ya. Everybody singing. Haruskah ku mati karenamu? Terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku? Hentikan denyut nadi jantungku tanpa ku tahu betapa suci hatiku. Tuh kan, dia mau lagi gila aja gitu.